Baik pemirsa, Petro TV Lampung, diskusi akan kita lanjutkan bersama Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila, Pak Nairobi. Pak Nairobi, selain permodalan UMKM ini juga kan perlu pendampingan. Pendampingan itu bukan hanya dari sejak proses produksi, tapi juga sampai ke pemasaran, termasuk apalagi sekarang era digital, pemasaran digital. Seperti apa formulasi yang tepat untuk menciptakan sistem seperti ini? Dari produksi, permodalan, produksi, kemudian sampai ke pemasaran. Ya, jadi kalau menurut saya Pak Widodo, yang paling penting bagi UMKM itu kan tetap menjaga agar kreativitas dan produktivitasnya bisa bertahan atau jauh lebih meningkat lagi. Pada prinsipnya kita tidak perlu terlalu mencampuri kan. Kita tidak perlu mencampuri bagaimana mereka berproduksi, bagaimana mereka memasarkan dan sebagainya. Kita memberikan fasilitas. Kita memfasilitasi mereka untuk memproduksi dengan baik. Kita memfasilitasi mereka dengan memberikan informasi yang banyak sehingga mereka mendapatkan peningkatan pengetahuan, peningkatan kreativitas untuk meningkatkan produktivitas, kenaikan produktivitasnya. Contoh yang paling sederhana, ketika dia sudah, pada saat proses produksi, pada saat melakukan proses produksi, mereka melakukan proses produksi, kadangkala kan dia hanya memproduksi berdasarkan pengetahuan yang dia miliki. Nah disinilah peran pemerintah, peran yang lainnya adalah agar memberikan pengetahuan, memberikan ilmu agar mereka melihat bahwa apa yang saya lakukan ini sudah benar tapi belum terlalu baik untuk meningkatkan produktivitas saya. Maka ditambahlah fasilitas seperti misalkan mereka ini dikenalkan dengan alat-alat yang lebih baik, mereka dikenalkan dengan proses langkah-langkah yang lebih tepat. Contoh pemasaran. Kita kan sekarang UMKM ini sering bermasalahnya adalah dia yang memproduksi, kemudian dia juga yang memasarkan. Belum ada terpisah gitu. Sehingga ke depan yang paling ideal itu adalah kita mengarahkan agar ada lembaga yang membantu dalam pemasaran. Dia memikirkan produksi, tetapi dia tidak perlu memikirkan pemasaran. Nah, lembaga-lembaga pemasaran ini yang disebut sebagai pemasaran mungkin tadi dari sisi pemasaran digital atau pemasaran konvensional gitu. Dengan demikian maka ini akan membuat orang itu tidak pernah berpikir laku nggak barang gua ini. Dia meningkatkan bagaimana caranya agar barang yang dia berhasilkan itu cenderung semakin baik untuk bersaing di pasar. Contoh yang paling sederhana misalkan ketika kita bicara tentang digital, kan kita harus mengenalkan dengan baik kepada mereka. Digitalisasi pasar itu seperti apa begitu. Contoh, mereka kan tidak mengerti misalkan di konvensional, barang ini mau saya lempar ke pasar mana ya gitu ya. Kalau misalkan mereka nggak tahu pasar bambu kuning itu di mana, pasar ini di mana, pasar itu di mana, kan mereka juga bingung. Nah, yang kita berikan informasi kepada mereka itu adalah ini pasarnya, kemudian kami bisa membantu Anda memasarkan di sana. Sama juga dengan digital tadi. Inilah pasarnya, kita akan melakukan sistem ini, Anda mendapatkan keuntungan, kami mendapatkan keuntungan. Kira-kira begitu Pak Wid untuk UMKM ini. Jadi produksi saja belum cukup, tapi yang harus lebih penting juga dari produksi adalah pemasaran. Biarkan apa sih UMKM ini hanya fokus ke produksi. Jadi untuk lembaga pemasaran ini kira-kira bisa berupa swasta atau perguruan tinggi atau Pemda kira-kira yang sebagai fasilitatornya ini. Kalau kita lihat real di masyarakat ini sekarang yang ada, ini kan ada namanya cingkau. Kalau orang memproduksi kan kemudian diambil, dikumpulkan, distributor gitu kan. Nah sekarang masalahnya distributor itu dalam konvensional, distributor itu kan mengambil keuntungan terlalu besar. Begitu loh. Dan kemudian juga mereka melihat bahwa kalau misalkan ini tidak terlalu menguntungkan, mereka tidak ambil barang ini. Mereka tidak akan pasarkan. Tetapi kalau itu diproduksi, dipasarkan secara digital,
maka transparannya akan kelihatan. Ini barang kita pasarkan, kemudian melakukan kontrak, berapa bagian dia, berapa bagian dari produsen, dan ini yang akan membuat apapun akan bisa dihasilkan karena pasarnya semakin lebar, semakin besar, sehingga bisa saja kebutuhan di sini tidak ada, tetapi kebutuhan di tempat lain ada gitu. Nah inilah mungkin bisa membantu UMKM ini untuk lebih memfokuskan diri kepada produksi tadi. Baik, terima kasih Pak Nairobi atas penjelasannya terkait UMKM ini. Pemirsa, kita telah berada di penghujung acara. Tetap saksikan Economic Corner di Metro TV Lampung pekan depan. Salam sehat, tetap patuhi protokol kesehatan 5M. Terima kasih.